guys, kembali lagi bersama gue Ngat Harimau. Jadi hari ini gue mau review motor temen gue R25, modifnya banyak banget. Jadi gue bakal jabarin juga, gue bakal juga kasih tahu harganya. Jadi ini motor ini punya temen gue, namanya David Chandra, Instagramnya gue taruh di sini. Nah nanti kalian bisa tanya-tanya ke dia juga belinya di mana. Mungkin kalian bisa DM dia di Instagram, orangnya pasti bakal welcome banget. Nah jadi ini R25 tahun 2014. Pertama gue jelasin yang paling mencolok dulu, dekalnya. Ini dekalnya di Radical. Nah ini dekal di Radical, jadi ini itu harganya dia bilang sekitar 1.200.000. Nah habis itu kalau penglihatan gue sih dekalnya lumayan rapi, nggak ada bagian yang naik. Habis itu motifnya juga printingnya bagus, nggak pecah-pecah, kayak lumayan digital banget. Pastinya ini ada garansi, setahu gue kalau Radical beda banget lah sama stiker Ninja R gue yang harganya 800 ribuan, tapi sebenarnya nanggung sih ya. 1,2 sama 800 gue jadi nyesel. Habis itu kita lanjut ke bagian yang kelihatan lagi. Ini knalpot. Knalpotnya ini dari R9, ini R9 H2 full system. Ini suaranya bagus banget, nanti kita kasih tunjuk suaranya. Jadi ini full system stainless. Nah terus kita lanjut ke stang jepit. Ini stang jepit dari Bipro. Ini harganya 225.000. Ini yang pasti kalau buat harian kalian jangan upgrade-nya ke stang jepit ini karena bikin pegel. Karena dia sudutnya tuh agak turun dikit, nah jadi itu bisa bikin kalian pegel. Nah jadi kalau menurut gue mendingan stang standar-standar aja kalau misalkan pakai harian. Kalau buat sunmori sih nggak apa-apa, biar posisi riding makin keren juga. Habis itu lanjut ke Haggardnya. Haggard ini spakbor polong. Nah ini harganya dia 550.000. Ini full karbon. Tadi knalpotnya ini harganya 2.500.000 R9 H2 full system stainless steel. Nah ini bentuknya sih gue kurang suka, tapi suaranya bagus banget. Nanti kita cek sound. Terus ini di ujungnya ada manis karbon Kevlar. Habis itu kita lanjut ke steering damper. Nah di sini ada steering damper. Steering dampernya ini merek Nui. Nah ini itu harganya sekitar 1 juta. Nggak tahu udah sama bracket atau belum. Nah ini jadi ada bracketnya di sini. Terus ini nggak tahu kenapa goyang-goyang, apa emang begini, gue juga kurang tahu steering damper itu gimana. Tapi sih harusnya sih goyang-goyang gini biar nggak terlalu kaku. Jadi kita pas gerak-gerakin kayak masih ada celah buat ininya bergerak. Untuk yang belum tahu, steering damper ini fungsinya untuk jaga stangnya pas lagi kita speeding tuh bisa tetap stabil gitu. Jadi di sini ada settingan preloadnya, bisa dikencengin, bisa dilonggarin. Kalau longgar itu jadinya ya stangnya ringan lagi. Kalau dikencengin itu stangnya jadi berat. Nah di bagian depan sini ada winglet. Winglet ini juga full karbon. Ini harganya 300.000 dia beli. Kalian bisa langsung DM orangnya aja kalau mau tahu beli di mana. Kemudian kita lanjut ke lampu LED. Nah lampu-lampuan ini kan banyak macem banget nih. Dia ada Proji-nya, ada alis, terus ada lampu LED buat lampu utamanya. Nah gue kasih tahu nih dari dia itu lampu LED-nya itu 200.000. Habis itu lampu senja itu 29.000. Kemudian untuk lampu Proji yang bulat ini itu proyektornya seharga 1.600.000. Lanjut ke cat velg. Cat velg ini dia cat velg merah. Kalau yang gue lihat sih ini red candy. Ini harganya dia 700.000 repaint velgnya. Habis itu dia pakai klakson. Klakson yang ini seharga 150.000. Nah kalau kalian lihat mereknya ada di situ. Habis itu kita lanjut ke V-grill. Nah V-grill ini kalau kalian bisa lihat dia warnanya merah karena emang warna standar motor ini merah bukan hitam. Jadi dia pakai V-grill ini, dia beli seharga 150.000. Nah terus yang menarik dari motor ini dia pakai quick shifter.
Nah, quick shifter ini kalau kalian bisa lihat ini dari Riyadh, merek lokal. Nah, nanti gue mau bikin video test ride-nya. Nanti gue kasih tahu impresi gue pakai quick shifter Riyadh ini. Kemudian lanjut belakang sini dia ada tail tidy. Ini tail tidy-nya dari WR3. Harga tail tidy ini 250.000. Nah, ini dari WR3. WR3 itu merek lokal yang udah oke banget. Pabrikannya jelas, terus ya oke lah, banyak banget yang pakai. Dia juga bikin bracket kayak bracket kaliper rem gitu. Kemudian lanjut ke lampu sen. Nah, lampu sen yang ini harganya 40.000. Kalau kalian bisa lihat nih, cantik sih lampu sennya, LED tipis, ya bergaya banget lah. Terus di sini ada frame slider dari Auto Wolf. Nah, ini frame slidernya seharga 250.000. Kemudian lanjut ke bagian cockpit. Di sini ada hand grip. Ini hand grip Harris. Nah, dia beli hand grip ini seharga 285.000. Nah, ini kalau gue lihat kan hand grip Harris ini gampang kuningnya kalau gue lihat orang, tapi nggak tahu punya dia sih belum kuning, nggak tahu masih baru atau udah lama. Tapi ini sih belum kuning sih, bagus. Terus hand grip Harris tuh enaknya dipegang tuh lengket banget, nyaman, terus empuk. Tapi dia kalau estetik sih gue kurang suka sih, soalnya bentuknya begini, lebih kerenan kayak RYT atau si Lightech segala macem lah. Kemudian kita lanjut ke master remnya. Ini master rem KTC. Ini harganya 910.000. Tapi kalau menurut gue master rem ini kurang efek sih, maksudnya bukan kurang efek ya, maksudnya fungsinya kurang enak gitu. Gue kalau pakai Ninja Air gue itu kan master standar. Nah, itu masih lebih enak daripada ini. Jadi untuk pengereman itu dia udah ganti di master sama selang rem. Selang remnya dari TDR. Itu harganya yang depan 80.000. Terus yang belakang sini juga selang rem TDR. Ini harganya 75.000. TDR itu tergolong ekonomis harganya, tapi dia bagus sih, soalnya udah lumayan terkenal juga. Habis itu dia braided, jadi bentuknya kayak selang rem hell gitu. Nah, untuk pengereman ini kalau gue pegang sih dia terlalu dekat gitu sih, kayak gimana ya, pas ditekan itu jaraknya deket-deket gitu. Nah, nanti kita bikin video test ride-nya sekalian ngetes remnya apakah fungsional atau enggak. Kemudian lanjut ke tabung minyak rem di sini. Ini dari WR3, yang pasti sama kayak tail tidy yang tadi, mereknya yang di belakang sini. Nah, ini merek bagus WR3. Jadi daripada kalian beli mahal-mahal merek Brembo, kalian beli aja merek WR3. Kualitasnya juga oke banget. Masih di bagian cockpit ini ada preload shock WR3. Nanti ini bisa disetting jadinya pakai kunci, diputar-putar sesuai dengan keinginan. Nah, ini gue nggak berani setting karena ini punya temen gue. Terus ini steering damper juga nggak gue setting sih, soalnya ya ini kan udah settingannya dia, gue nggak mau otak-atik. Habis itu kita lanjut ke filter. Nah, di bagian dalam sini ada filter udara yang nggak kelihatan. Nah, itu filternya dia ganti Verox. Verox tuh filter aftermarket yang udah lifetime dia bahannya dari stainless ya setahu gua. Jadi kalau kotor tinggal dicuci, tapi nggak boleh cuci pakai bensin, nanti katanya bisa karetnya bisa getas dia kalau pakai bensin dicucinya. Jadi cucinya pakai sabun aja, disikat halus-halus. Jadi dia lifetime, sekali beli kalian bisa pakai selamanya. Yang pasti performa juga nambah sih, soalnya dia saluran udara jadi lebih lancar gitu dibanding pakai yang standar. Karena yang standar itu kayak kain kapas gitu lah, jadi masuk udaranya nggak beratur. Nah, di belakang ini dia pakai modifan yang jarang gitu di motor-motor. Kebanyakan orang pakai ginian di mobil. Nah, di sini ada layar ini buat ngeliat ke belakang. Nah, di belakang sini ada kamera, jadi kalian nggak usah ngeliat spion lagi. Di sini udah ada kamera yang menunjukkan view belakang. Nah, jadi menurut gue modifan ini cukup cerdik dan fungsional banget. Gue salut sih sama temen gue, dan dia ini pasang sendiri sama saudaranya. Nah, jadi kalau kalian yang minat, kalian boleh tanya ke temen gue belinya di mana, pasangnya gimana, atau mau pasang di temen gue juga bisa, karena saudaranya itu tukang masangin beginian lah. Habis itu kita lanjut ke gas. Di sini gasnya ada gas Saber.
Ini jadi punya Saber. Habis itu dia pakai di sini buat dimodifin kan, sini keren. Habis itu switchnya juga ini setahu gue punya Saber juga. Nah ini jadi bentuknya udah kayak moge-moge. Kalau R25 standar kan nggak kayak gini switchnya. Jadi motor ini udah pakai fitur alarm. Fitur alarm ini dia cuman ada sensor di sini kayak kuncinya gitulah, cuman ini bukan kunci, kayak semacam sensor. Kalau jarak dekat bisa dinyalain, kalau jarak jauh enggak. Tapi gue mau lebih jelasin ke fungsionalnya. Nah ini nggak ada tombol sama sekali di sini. Nah di sini kalau misalkan kalian mau nyalain alarmnya, kalian tekan switch. Kalian kalau mau starter kan tekan ke bawah nih. Nah ini tekan ke bawah sekali, nah itu dia akinya nyala. Terus kalau tekan ditahan ke bawah, itu mesinnya nyala. Nah gitu. Nah itu kan mesinnya nyala. Habis itu kalau mau dimatiin tapi akinya belum mau, ya ditekan ke atas aja. Nah habis kalian tekan ke atas, ini nanti ditekan ke bawah lagi 3 kali kalau kalian mau matiin akinya. 1, 2, 3. Nah akinya mati. Lumayan keren sih ini. Secara fungsional aman banget. Terus katanya kalau ini dijauhin tuh mesinnya bisa mati. Gua nggak berani tes karena nanti katanya bunyi. Nah kalau bunyi itu risik katanya. Terus kalau misalkan kunci ini jauh, motornya goyang, dia bakal bunyi. Gua tes ya. Kuncinya gue taruh nih jauh dekat kamera. Gue coba goyang-goyangin motornya. Nah itu kuncinya udah gua taruh jauh dari motornya. Kita tes ya. Nah ini dia di starter nggak bisa. Nah, gua coba goyang-goyangin pasti bunyi nih. Nah bunyi dia. Jadi kalau sistem keamanannya gitu. Nah ini kuncinya gue ambil, motornya gue goyang-goyangin pasti nggak bunyi lagi. Nah nggak bunyi. Jadi katanya ya itu kalau kuncinya jauh, mesinnya masih nyala, kuncinya jauh, dia bisa mati sendiri dan bunyi-bunyi. Jadi ini alarmnya sih cukup fungsional banget menurut gue buat keamanan. Jadi kalau misalkan ada maling nyolong, kuncinya ada di kantong lu, ya malingnya kagok sendiri, mesin mati, bunyi-bunyi, nah udah keroyok udah. Nah ini kalau gue lihat kuncinya merek DSS Smart Key. Nah ini katanya sih biasa digunain sama motor-motor kecil gitu ya, kayak motor harian gitu, motor Matic segala macam. Unik sih kalau dipasang ke sini, tapi fungsionalnya dapat banget. Nah terus Bro David ini R25 nya dipakein bahan Aspira Premium Sportivo. Nah ntar gue review juga nih ban gimana sih rasanya kalau dipakai buat motor R25. Ini ukurannya 140/70, ukuran standar. Kemudian kita lanjut ke depan, Aspira Premium Sportivo juga. Yang ini ukurannya 110/70. Oke guys, sekarang kita cek soundnya R25 nya dengan knalpot R9H2. padat, terus nggak pecah, idaman banget dah suaranya. Nah jadi kalau gua kalkulasi modifikasinya itu kurang lebih 15 juta. Jadi kalau kalian lihat nih lumayan rame ya. Ya selang rem, knalpot, hager, terus ini jok.
itu stiker, lampu sen depan belakang ganti, steering damper, habis itu master rem, habis itu hand grip, habis itu tabung minyak rem, habis itu alarm, habis itu silver Verox. Itu modifikasi yang dia pilih itu lumayan fungsional dan masih terjangkau gitu harganya. Ini hitungannya sih brand-brand yang dia pakai itu kayak yang cocok buat pelajar lah. Terus yang gue salut itu koplingnya ini empuk banget. Nah, kopling ini dari KTC. Untuk harga koplingnya nanti gue taruh di sini karena dia belum ngasih tahu gue. Motor ini kalau kalian bisa lihat modifannya rame, tapi total modifannya cuma 15 juta. Ya wajar karena modifannya banyak. Beda kalau sama modifannya moge-moge gitu, misalkan di workshop yang jualnya branded kayak Brembo, kayak Lighttech, itu beda lah. Itu mah Lighttech satu Pro-Guard gini aja 3 juta beda. Nah, kalian kalau mau modif remnya gini tapi harganya pelajar, ya kalian ikut brand-brand yang digunakan sama Bro David ini. Jadi fungsionalnya dapet, looksnya dapatnya banyak, tapi budgetnya cuma 15 juta. Jadi cocok banget buat pelajar. Oke, gitu aja guys. Nanti gue lanjut di video selanjutnya. Gue bakal bikin test ride motor ini, terus gue mau bikin pure sound juga. Kalian tungguin aja. Oke guys, gue Ngengat Harimau pamit dulu. Thank you for watching.